Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fi darin amin. Kemarin sampai mana? Istinja. Istinjanya sudah kan? Belum. Siapa yang bisa disuruh baca itu? Sarah, baca Sarah. Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil, dan hukum istinja wajib. Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Yang pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Yang kedua, menyapunya dengan batu sampai bersih, dan sekurang-kurangnya 3 biji atau buncu. batu. Yang ketiga, menyapunya dengan batu lebih dahulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus. Oke, cukup dulu. Istinja. Nah, apa itu yang disebut dengan istinja? Istinja ialah, tadi sudah dibaca, bersuci atau mensucikan diri dari buang air besar atau buang air kecil. Artinya kita membersihkan atau mensucikan tempat kita mengeluarkan hajat itu. Nah, ibarat kata tuh, ketika kita buang air kecil, berarti tempat buang air kecil kita disiram menggunakan air. Begitu juga buang air besar, nah itu harus disiram dengan menggunakan air. Karena tradisi daripada orang-orang, kalau orang-orang di barat sana nggak ada istilah istinja. Habis buang air kecil langsung tutupnya, resletingnya selesai, nggak ada istilahnya lagi istinja atau membersihkan tempat kita mengeluarkan hajat tersebut itu. Nah, dan hukum istinja itu wajib. Maka atau apabila ada orang yang tidak melakukan istinja ketika buang air, hukumnya haram jelas. Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Nah, pada umumnya kita menggunakan cara yang pertama. Itu pada umumnya sudah. Dengan apa caranya? Membasuh tempat najis itu dengan air, atau membasuh di bagian tertentu. Misalkan kita buang hajat. Nah, buang hajat, habis buang hajat basuh kan? Gak langsung habis buang hajat langsung keluar kayak gitu aja. Nah, mohon maaf, Bapak ada menemui kayak gitu di lantai 3 ujung situ. Nah, ujung situ kan? Lantai 2 di sini, lantai 2. Pas sebelum perkuliahan offline, sebelum semuanya masuk kuliah, masuk Bapak, Allahu Akbar. Yang asal mulanya kuning jadi hitam, paham lah? Itu Bapak yang nyiram. Astagfirullah. Sampai Bapak tuh ngomong sama kata Ustaz Izhar, Ustaz, gimana Ustaz? Ini namanya kita yang berkhidmat sama anak-anak itu. Tapi sebenarnya saya mikir, kata Ustaz Izhar kan, berarti habis buang itu tuh dia kemana itu tuh. Nah, jadi dalam posisi kayak gitu tuh, nah, masuk ke dalam kelas misalkan atau gimana, membawa najis, nggak bau kan gitu. Nah, ya saya bilang Masya Allah. Nah, itu ada fenomenanya kayak gitu. Ya makanya sebelum buang hajat pastikan dulu air ini nyala atau enggak. Kalau enggak nyala ya berpikir air lagi, itulah cari WC yang lain. Jangan pasrah dengan keadaan. Itu ya. Nah, pada umumnya membasuhnya itu dengan menggunakan air, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dan ini jarang terjadi, yaitu menyapu dengan batu sampai bersih. Artinya disapu di bagian tertentu, misalkan di bagian anus itu disapu bagiannya itu. Ketika sudah selesai buang hajat disapu menggunakan batu. Tapi di sini jarang batu, pada umumnya tisu pada umumnya. Makanya kalau misalkan kalian tes urin, biasanya itu tuh tidak diperbolehkan membawa air
tidak boleh diperbolehkan menggunakan air. Karena dikhawatirkan nanti urinnya dicampur dengan menggunakan air. Kalau bapak langgar aja tetap, karena kita harus istinja. Waktu bapak tes untuk tes CPN, waktu sudah jadi PNS itu kan ada tes urin waktu itu kan, apakah ada narkoba atau tidak. Tidak disediakan air, jadi habis buang air itu tuh ya pakai tisu basah. Apa hukumnya tisu basah? Ya nggak bisa, karena harus kering sesuatunya itu. Batu misalkan yang dipakai batunya harus kering, atau tisunya harus kering. Ini tidak ada tisu kering, yang ada tisu basah. Yang mana bisa? Nah, itu harus kita memberikan edukasi terhadap orang-orang pengelola rumah sakit itu tuh, kalau mau menyiapkan tisu, ya tisu jangan tisu basah, tisunya tisu kering. Supaya apa? Bukan mengangkat najis ya. Paling tidak istinjanya itu sah, tapi najisnya belum terangkat loh. Belum terangkat. Misalkan ya, ini vulgar. Abang hadap sini aja nah. Karena cowok ya. Ini cowok ya, paham ya? Cowok. Buang air kecil kan? Habis buang air kecil, dia menyapu menggunakan tisu misalkan. Syaratnya najisnya ini tidak ibarat kita tuh ketika dia keluar najisnya sampai ke sini misalkan. Paham lah? Ketika najisnya sampai sini, maka yang bagian ini walau dilap kayak gimana pun, walau diberi batu kayak gimana pun, dia akan suci. Dia hanya di sini saja yang sah untuk diberi tisu. Paham? Cewek nggak paham nggak apa-apa ya. Ya, cewek nggak paham nggak apa-apa. Ini bapak tunjukkan ke cowok. Paham ya? Nah, jadi syaratnya adalah najisnya tersebut tidak terpindah daripada posisi keluarnya. Jadi ketika dia keluar, kita kan pastikan dia itu posisinya tetap, pertahankan posisinya tetap. Sudah selesai baru disapu bagian ujungnya situ. Jangan sampai netes atau mengalir ke sini. Kalau mengalir ke sini sudah selesai, ini nggak bisa disucikan. Harus menggunakan air juga. Paham ya? Nah, cewek usah gini. Nanti dianggap macam-macam. Oke ya. Nah, yang kedua menyapu dengan batu sampai bersih dan sekurang-kurangnya 3 biji atau 3 buncu. Misalkan maksud dengan 3 biji itu tuh dia menggunakan 3 biji batu yang berbeda atau 3 sudut batu. Misalkan ini batunya besar, satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu. Nah, 3 sudut yang berbeda atau 3 sisi yang berbeda. Oke. Yang ketiga, menyapu dengan batu lebih dulu, kemudian baru dengan air. Nah, ini lebih aula. Makanya kalau ada tisu, pakai tisu dulu, baru menggunakan air. Itu lebih utama, lebih kenal terhadap sunnahnya. Cuman kalau kita kan nggak mau ribet ya, ya sudah langsung air aja. Itu lebih nyaman sudah. Cuman bapak berapa kali pengalaman, apalagi pengalaman bapak waktu di bandara yang di Jogja. Waduh, luar biasa di situ tuh. Apa yo? Air itu tuh kalau bisa, biasanya kan kita kan habis buang hajat tuh kan pakai air kan. Ini nggak ada, tisu aja disediakan. Pusing bapak mikir. Untungnya bapak sudah sedia kan, artinya sebelum masuk tuh bapak lihat nih ada nggak airnya dan sebagainya. Nggak ada. Ada semprotan air. Semprotan air itu tuh bukan semprotan ke atas kayak gitu, nah tapi ke samping situ. Wah, sama juga kena najis kayak gini. Mikir bapak, jadi ini gimana caranya? Oh, ya wes sudah, caranya gimana? Bapak langsung ke ke tas kan, ambil aqua ya, bawa aqua ya gitu. Enggak apa-apa, biar aja gitu. Daripada kita dalam keadaan najis. Nah, itu dikhawatirkan ya. Ini yang paling utama ya, istinja. Nah, kemudian syarat-syarat boleh beristinja. Siti Raudah baca. Syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Yang pertama, najis tidak kering. Yang kedua, tidak terpindah dari tempatnya keluar. Yang ketiga, tidak mendatang najis yang lain. Cukup dulu. Nah, ini tadi yang sudah Bapak sampaikan. Syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Yang pertama, najisnya itu tidak kering. Jadi kalau sudah sempat kering dah, berkerak, sudah ya dah. Enggak bisa, sudah, itu harus dengan menggunakan air. Yang kedua, tidak terpindah dari tempat keluarnya. Sudah Bapak contohkan tadi ya. Kalau dia terpindah dari tempat keluarnya, sudah, itu enggak sah. Tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air. Kemudian yang ketiga, tidak mendatang najis yang lain. Contoh, dia sudah kencing, sudah. Yang keluar air seni. Kemudian enggak terasa ketika dia berdiri, misalkan habis jongkok tadi kan berdiri, keluar air yang lain, misalkan air wadi. Ada air madhi, ada air wadi kan, keluar air wadi misalkan karena kecapean, maka itu najis yang lain kan. Ketika keluar najis yang lain, sudah tidak bisa disucikan menggunakan air. Tidak bisa digunakan batu, tapi harus menggunakan air. Paling utama memang air aja sudah. Air yang lebih utama. Lanjut Raudah. Kalau tidak terdapat salah satu dari syarat ini, maka tidak boleh
seumpamanya, tapi mesti dengan air. Terus Setelah selesai beristinja, disunahkan membaca doa, yaitu Allahumma ghafir qalbi minan nifaqi wa farji minan fawahis. Artinya, ya Allah, bersihkan hatiku dari munafik, zahirnya Islam, batinnya kafir, dan peliharakan kemaluanku dari sekalian kekejian. oke, bagus. Nah, jadi di sini disebutkan kalau tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tidak boleh beristinja dengan batu atau seumpamanya, tapi mesti dengan menggunakan air. Intinya kita ambil kesimpulan bahwa utamakan menggunakan air. Setelah selesai beristinja disunatkan membaca doa. Nah, ada doanya. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jadi sambil menyiram sambil dibaca. Walaupun misalkan di dalam WC tapi dibacanya itu dalam hati. Kalau kami diijazahkan oleh Ustadz Ahmad Zaini Mahbub, kata beliau membacanya itu di luar. Beliau mengijazahkan di luar bacanya. Jadi kalau ketika di dalam jangan dibaca dulu habis keluar kan, baru kita membaca keluar dari WC kan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, salah satu keutamaan dari doa ini apa yuk? Nah, ada salah satu cerita bahwa yang namanya tempat kotor, WC itu adalah tempat yang paling kotor, tempat yang paling dipenuhi oleh najis. Bahkan dalam satu riwayat hukumnya seseorang yang paling dibenci oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah? Allah benci, syaitan juga benci. Biasanya kan kalau Allah benci, syaitan suka. Ini Allah benci, syaitan juga benci. Apa yuk amalannya yuk? Yaitu ketika seseorang itu tuh azan dalam WC. Azan dalam WC, tahambur syaitan. Larian. Tahambur syaitan larian gitu. Nah, apa nih azan di WC? Nah, Allah Ta'ala juga gak ridho. Apaan kalimat suci di dalam WC? Dua-duanya kena tuh. Nah, itu artinya apa? Saking mengerikannya yang namanya WC. Ya, ada salah satu juga pendapat yang mengatakan bahwa kenapa yang namanya WC itu tuh adalah salah satu tempat yang paling kalau misalkan di antara rumah angker, paling angkernya pasti WC. Karena itu tadi dia itu tempat daripada berkumpulnya najis di sana, tempat daripada perkumpulan sesuatu yang kotor yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, terkumpulnya semuanya itu di dalam WC. Paling angker katanya, paling ini dan sebagainya. Nah, salah satunya apa? Ketika kita masuk ke dalam situ, kita meminta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, ketika masuk disunahkan kita menutup kepala. Nah, di sini ada, nanti kita masuk ke dalam. Oh, sudah ada ya di dalamnya. Nah, nih. Sambil kita lanjut ya. Nah, di sini disebutkan aturan masuk ke kakus atau WC. Sunat mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Nah, ini hukumnya sunnah. Kata Guru Mukti, ketika kalian memasukkan kaki kalian yang terlebih dahulu kaki kiri ke dalam WC, maka pada saat itu secara instan kalian akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di WC tersebut. Memasukkan kaki kiri saja terhindar daripada penyakit. Itu kalau tidak salah khilaf, ujar Guru Mukti itu pendapat daripada Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi, gurunya dari guru sekumpulnya, Syekh Amin Qutbi. Beliau mengatakan kayak gitu. Jadi masuk kaki kiri fungsinya untuk itu salah satunya, jangan kaki kanan. Nah, kemudian waktu hendak masuk sunat membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang perempuan. Nah, kalau syaitan perempuan biasanya itu lihat tuh laki-laki tuh, dihasutnya laki-laki, ayo mahayal, macam-macam, habis sabun sebiji. Perempuan mahayal, akhirnya apa? Melamun di kamar mandi. Nah,
Banyak yang kayak itu kejadian yang kayak itu. Kenapa? Karena ada syaitan di situ. Syaitan. Makanya disunahkan kita membaca ini, insya Allah kita akan terhindar daripada hal itu. Setelah keluar sunat mengata ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Artinya menuntut aku akan kemaafan engkau. Maksud ghufranaka itu kan artinya ampunilah dosaku ya Allah. Semua puji bagimu yang menghilangkan penyakit daripada aku dan mensehatkan akan aku. Nah, kemudian yang keempat, jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam WC atau dalam kakus. Jangan bermain-main, main air. Nah, ini kasus yang kesurupan ini kan. Kesurupannya itu kalau sudah kumat tuh pasti dalam WC dulu. Dari WC sudah sampai keluar dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah sampaikan sebelum masuk WC itu baca doa, kadang lupa. Nah, itu. Yang kelima, hendaklah memakai alas kaki dan menutup kepala. Nah, jadi gini ya. Alas kaki yang dipakai ketika masuk ke dalam WC itu alas kaki yang khusus. Jangan sepatu. Sepatu dibawa ke WC. Ya kalau keluarnya disiram aja nggak masalah. Ini nggak disiram juga. Jadi menghasilkan malah membawa najis yang dari luar dibawa ke dalam, habis itu nggak habis itu ke tempat wudu. Nah, kasihan orang yang wudu nantinya dia akan diinjak najis yang dari luar itu. Nah itu yang kita khawatirkan. Sunat hukumnya menggunakan alas kaki, dan alas kakinya adalah alas kaki yang khusus. Kemudian jangan membawa ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Maka ketika kalian secara tidak sengaja, misal ada kalimat Allah di sini, di dalam di jam atau di mana, terbawa ke dalam, sudah terbawa ke dalam, mau keluar WC tapi sudah keluar, paham lah? Masuk keluar WC tapi sudah keluar, nanggung, gimana nih caranya? Ini misalkan ada tulisannya genggam itu, jangan sampai dia terbuka. Nah, karena itu membawa kalimat Allah ke dalam WC. Makanya Bapak pernah menyampaikan mungkin sebelum-sebelumnya, ketika ada seseorang yang dia itu tuh buang hajat misalkan, atau mau buang hajat, mau ke WC, biasanya cewek, biasanya dia kan ada bawa Al-Quran kan, bawa Al-Quran. Nah, apakah boleh dia membawa Al-Quran ke dalam WC? Tidak boleh. Taruhkan aja di luar. Siapa sih yang mau mencuri Al-Quran? Buruk tangan tuh mencuri Al-Quran tuh. Siapa juga mau mencuri Al-Quran? Biarkan aja, taruh aja di luar. Kembali aja, insya Allah Al-Qurannya gak akan hilang. Taruh aja di luar. Jangan sampai dibawa ke dalam. Gitu ya. Nah, jangan membawa ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, jangan. Ya. Dan lainnya. Nah, kemudian hadas. Kita skip dulu masalah hadas. Bapak ingin menggugurkan kewajiban. Ini terkait dengan masalah puasa. Buka halaman 76. Ada halaman 76. Ada masalah puasa, ada. Biasa halamannya beda. Nah, berarti buka di bagian puasa, ada di situ. Setelah masalah zakat, biasanya di daftar isi ada. Tujuh berapa di situ? 72. Bapak 76. 72 ada. Oke. Cetakan nama punya Bapak nih. Oke. Riki, baca Riki. Puasa rukun Islam yang keempat, puasa bulan Ramadan. Puasa ialah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Oke. Rukun Islam yang selanjutnya ya, puasa di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat yang tertentu. Nah, kita masih mending.
kita masih mending. Kalau misalkan kita, ini Bapak sampaikan, kalau misalkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasanya itu tuh hanya 1 bulan, dan ketika berpuasa di 1 bulan, sahurnya atau dimulainya ketika azan subuh, mulainya azan subuh, berakhirnya ketika azan maghrib. Di zaman umat Nabi Musa itu lebih parah, di mana di zaman umat Nabi Musa itu puasanya dimulai sejak sahurnya, atau ibarat kita bukan sahurnya sih, mulainya berpuasa itu mulai daripada azan Isya, berbukanya ketika azan maghrib, dan itu dilakukan setiap bulan 3 hari di awal bulan. Itu umat Nabi Musa. Makanya hikmatut tasyriknya banyak sekali, luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan yang banyak kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak lain tidak bukan karena rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dilihat misalkan umat-umat yang terdahulu, kemarin sudah Bapak sampaikan, kalau ada najis terkena ke badan kita, dicuci atau disucikan dengan menggunakan air sudah cukup. Sedangkan di umat Nabi Musa bagaimana? Harus dipotong. Najis itu tuh nak jatuh ke baju, maka baju ini harus digunting, dirobek. Nggak bisa. Najis itu tuh nak misalkan jatuh ke hidung, ya sudah, potong hidung. Itu umat Nabi Musa seperti demikian. Saking mereka itu tuh fatalnya kayak gitu. Nah, karena najis di zaman umat Nabi Musa itu tuh adalah sesuatu yang kotor, berupa kotoran-kotoran yang berasal dari anjing dan babi. Babi ya. Dalam bahasa Talmud itu tuh babi. Jadi kalau kotoran babi, misalkan terkena kotoran babi, ya sudahlah dipotong bagian tertentu. Kalau kita nggak kayak gitu kan, kita menggunakan 7 kali basuhan, yang mana salah satu basuhannya itu tuh menggunakan tanah. Itu sudah jelas, sudah itu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW.